Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Perbedaan ya dari perbedaan. SAS 821 dan 4521 sebenarnya banyak ya sebagaimana diuraikan dalam persyaratan, tapi kalau di highlight mungkin coba kita ringkas 12 perbedaan mengenai dokumentasi ya. Kalau di OSAS itu dikenal dokumen dan rekaman, kalau di ISO 45001 lebih fleksibel lagi. ISO 45001 beda dengan OSAS, sudah secara spesifik mempersyaratkan hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat RFC dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menaungi hari Anda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peralihan OSAS 18001-2007 ke ISO 45001-2018. Bagi perusahaan yang telah menerapkan OSAS 18001-2007 sebagai sistem manajemen K3 yang berstandar internasional, pastinya ingin mengetahui lebih dalam apa saja sih perbedaan dari keduanya dan bagaimana implementasinya. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Rahmat Budiono. Beliau merupakan salah satu konsultan dari Ratama yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang sistem manajemen. Selamat pagi Pak Rahmat, apa kabarnya? selamat pagi Mbak Salis, alhamdulillah sehat. Semoga sahabat RMC, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Ya, amin. Senang sekali loh Pak kita bisa sharing mengenai ISO 45001 hari ini Pak. Seperti yang kita tahu bahwa OSAS 18001-2007 ini akan digantikan dengan ISO 45001-2018. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih perbedaan dari keduanya dan masa berlaku dari OSAS 18001 ini sampai dengan kapan Pak? Boleh dijelaskan? Series untuk perbedaan ya dari perbedaan. OSAS 821 dan ISO 45001 sebenarnya banyak ya sebagaimana diuraikan dalam persyaratan, tapi kalau di highlight mungkin coba kita ringkas 12 perbedaan. Jadi yang pertama terkait struktur dari klausulnya. Jadi kalau di OSAS itu hanya 4 klausul ya. Kalau di ISO 45001 sudah mengacu pada high level structure yang sudah similar ya dengan ISO yang lain, mana kalau ISO 45001 ada 10 klausul. Kemudian yang kedua adalah mengenai istilah ya dan definisi yang digunakan. Jadi kalau di ISO 45001 ada beberapa istilah atau definisi baru, misalnya mengenai peluang K3, kemudian penjelasan lebih detail mengenai outsourcing dan procurement. Kemudian yang ketiga adalah terkait tujuan ya, tujuan dari sistem manajemen K3 itu sendiri. Kalau di OSAS itu adalah bagaimana mengendalikan risiko K3. Jadi kalau di ISO 45001 sudah diperluas, jadi bagaimana kita secara proaktif ya, secara proaktif dapat melakukan pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat kerja. Kemudian yang keempat adalah mengenai dokumentasi ya. Kalau di OSAS itu dikenal dokumen dan rekaman. Kalau di ISO 45001 lebih fleksibel lagi, disebut dengan documented information. Artinya banyak media yang bisa digunakan sebagai acuan kerja ataupun eviden terkait penerapan sistem manajemen K3. Kemudian yang kelima ya adalah ISO 45001 fokus pada konteks organisasi, atau ini sudah sedikit pendekatannya manajemen strategik dalam pengembangan sistem, beda dengan OSAS yang belum ada persyaratan terkait itu. Kemudian yang keenam adalah terkait persyaratan MR ya, manajemen representatif. Jadi kalau
di OSAS itu wajib ditunjuk seorang sebagai MR. Nah, kalau di ISO 45001 tidak diwajibkan lagi, tetapi tugas untuk melaporkan kinerja sistem manajemen K3 itu bisa diletakkan pada suatu jabatan tertentu tanpa ditunjuk sebagai MR. Kemudian yang ke-7 adalah perubahan spesifik penjelasan spesifik pada klausul partisipasi dan konsultasi terkait pekerja non manajerial, yang mana di ISO 45001 itu menjadi klausul tersendiri, dijelaskan tersendiri. Kemudian yang ke-8 adalah di saat menyusun perencanaan atau planning di ISO 45001 beda dengan OSAS sudah secara spesifik mempersyaratkan hal-hal yang dipertimbangkan ketika menyusun perencanaan sistem manajemen K3 Di antaranya itu mempertimbangkan konteks organisasi, kemudian pihak terkait perusahaan, ruang lingkup, dan resiko peluang dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah identifikasi bahaya dan risiko identifikasi bahaya dan risiko di ISO 45001 diperluas lagi, jadi bagaimana secara spesifik perusahaan juga mengidentifikasi bahaya terkait sosial psikologis seperti harassment, bullying, kemudian tentu saja yang lain yang sudah disebut di OSAS, bahaya fisika, kimia, biologi itu tetap. Kemudian yang ke-10 ini ada persyaratan spesifik terkait procurement, jadi yang mana ada klausul yang mengatur tentang outsourcing dan kontraktor. Kemudian yang ke-11 adalah terkait manajemen perubahan terkait K3, yang mana ini belum dipersyaratkan di OSAS. Nah, di ISO 45001 itu ada persyaratan mengenai MOC atau manajemen perubahan. Kemudian yang ke-12 adalah klausul spesifik lagi mengenai improvement di ISO 45001 itu peningkatan berkelanjutan sudah secara spesifik diatur pada klausul khusus, yaitu klausul improvement. Mungkin seperti itu kurang lebih perbedaan di antara OSAS dan ISO 45001 basis. Begitu. Kalau untuk masa berlakunya sendiri apa Pak? Untuk OSAS 18001/2007. Untuk masa berlaku OSAS 18001 ini kita sedikit kelas balik waktu ISO 45001 itu dirilis di 12 Maret 2018 lalu, bahwa waktu itu diberikan masa transisi selama 3 tahun, artinya seharusnya di Maret 2021. Tapi pada Maret 2020 tahun lalu, International Accreditation Forum menyampaikan informasi bahwa mungkin mempertimbangkan pandemi pandemi COVID, dan beberapa perusahaan yang belum bisa melakukan upgrading sistem, sehingga masa berlaku OSAS ini sedikit di-extend sampai dengan September 2021 ini. Selanjutnya nih Pak, kalau untuk peralihannya dari OSAS 18001/2007 ke ISO 45001/2018 itu prosesnya seperti apa Pak? Untuk prosesnya sebenarnya secara umum similar dengan sistem manajemen yang lain, tapi ini penekanannya yang ingin kita sampaikan adalah konten dari setiap tahapan tersebut. Jadi tahapan pertama adalah adanya awareness dan workshop awareness pengenalan dari ISO 45000 itu sendiri, dan workshop bagaimana mengidentifikasi bahaya, resiko, dan peluang K3 itu jadi suatu hal baru. Kemudian tahapan besar kedua adalah upgrading sistemnya. Jadi hanya ketika perusahaan sudah punya OSAS, bagaimana dokumentasinya itu dimutakhirkan, misalnya terkait kebijakan K3-nya, kemudian prosedur, kemudian dokumentasi sebagai jantungnya K3 yaitu HIRA-DC atau HIRA-C atau identifikasi bahaya, resiko, dan ada tambahan
identifikasi peluang K3 tersebut harus diupdate dan kemudian termasuk evaluasi perundangan K3. Kemudian tahapan besar ketiga ya, kritikal adalah terkait implementasinya. Jadi bagaimana kita memastikan implementasi kritikal ya dari ISO 45001 itu sudah dilaksanakan. Jadi ada 3 kegiatan utama. Pertama adalah bagaimana perusahaan harus melakukan pelatihan internal audit sesuai panduan audit terbaru ISO 19011/2018 dan kita ada ujian pemahaman ya terhadap persyaratan ISO 45000 itu sendiri. Kemudian untuk review implementasi berikutnya adalah memastikan bagaimana audit internalnya dan manajemen review terkait K3. Dan tahapan akhir yang keempat adalah sertifikasi atau upgrading audit dari badan sertifikasi untuk meyakinkan perusahaan layak untuk direkomendasikan ya implementasi sistemnya dari OSAS ke ISO 45001. Mungkin itu secara garis besar tahapan untuk melakukan peralihan dari OSAS ke 45001. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Pak Rahmat tadi, cukup ringkas, padat, namun tetap pada intinya gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa sih ISO 45001/2018 ini, silakan Anda klik di link deskripsi video ini untuk mengetahui informasi training yang akan kita jalankan dalam waktu dekat. Dan terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah meluangkan waktunya memberikan penjelasan mengenai perbedaan dari OSAS 18001/2007 dengan ISO 45001/2018 ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu ikutin pantau terus sosial media kita mengenai informasi apa aja sih produk yang ada di RFC ini. Nah, bagaimana sahabat? Masih penasaran nggak dengan ISO 45001? Kalau masih penasaran, silakan klik link di deskripsi video ini dan jangan lupa share, like, dan komen di video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan dari keduanya. Ada di RFC ini. Dadah, selamat berprogram. Itu nggak sih? Itu nggak sih? Kayaknya dekat deh. Kayaknya apa terakhir? Diulang, retake.